daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau curahan kuasa Roh-Mu nyata di tempat ini, bekerja di setiap umat Tuhan tanpa terkecuali, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, penuh dengan kuasa Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami rindu kuasa Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari Engkau berkarya ya Tuhan. Kami menanti-nantikan pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa terjadi di kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada haleluya? Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di tempat ini. Kita akan pujikan pujian Kusanjung. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atasku. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Saat ku sembahmu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan ku angkat hatiku sekali lagi. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Ku rasakan kehadiranmu. Kehadiranmu Tuhan, rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh haleluya ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah kepada kami bisa datang di tempat ini ya Bapa dengan tubuh yang sehat. Kami datang bersujud, berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami ya Bapa. Urapi kami, kuduskan hati kami ya Bapa. Kami mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah bersama kami. Mengurapi kami semua ya Bapa yang hadir pada hari ini. Dan kami pulang membawa sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami awali dengan ini ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan tetap bangkit berdiri. Kalau umpamanya ada yang capek, monggo silakan duduk. Kita akan pujikan pujian nomor 2. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus tercurah bagi
Anggur baru tercurah penuhi umat dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya hari ini. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dibatakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, di sini saya akan bersaksi sedikit ya. Pada bulan April 2023 itu saya tiba-tiba suara saya hilang, serak, berat, enggak bisa nyanyi, bicara aja enggak bisa. Dokter, saya bawa ke dokter, dokter mengatakan radang tenggorokan pertama kali. Setelah radang saya kok enggak sembuh-sembuh gitu. Setelah itu dokter mengatakan harus periksa menggunakan suatu alat yang dimasukkan ke hidung saya sampai ke tenggorokan, dan dites itu bahwa di dalam tenggorokan saya ada benjolan di pita suara saya. Itu kira-kira hampir lama ya, dari April sampai mungkin September awal saya harus menggunakan tes lagi pakai alat. Dokter mengatakan harus operasi, harus operasi. Saya bilang, dokter, saya maunya minum obat dulu dan berdoa sama Tuhan biar saya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya itu. Dan saya mau masih diberi kesempatan Tuhan untuk melayani Tuhan lagi di dalam puji-pujian. Mungkin saudara merasakan suara saya beda sekarang. Tetapi saya bersyukur pada tanggal 1 September 2023 saya dites menggunakan alat lagi. Dokter mengatakan benjolan saya sudah hilang. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, pada waktu hari ini sampai besok ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu Bapak Gembala, Bapak Daniel ataupun Bu Nini memberikan tugas apapun, pelayanan Tuhan segera ambil. Kesempatan itu tidak akan datang lagi. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Sia
siapkan diri, sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, bagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila rasanya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, bagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila rasanya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan pujikan pujian, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Hanya kekuatan Tuhan yang mampu memampukan kita. Kita serahkan semua pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang sendiri bekerja di dalam hidup kita. Kita selalu mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Engkaulah kuatku yang menopangku. Peganglah tanganku, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
Pujian dan syukur kami Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah dalam hati kami Tuhan. Bukan boleh menerima setiap ajaran-Mu dan firman-Mu. Boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami usir kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, hari ini pagi tadi sebelum saya ke bawah saya dapat serangan fajar. Bukan serangan fajar ya, matahari sudah terbit kok ya. Ya, enggak tahu kenapa tiba-tiba udah dandan. Dibuat sakit perut melilit sekali, tidak tahu karuan gitu saudara ya. Ya puji Tuhan, mau turun tadi saya berdoa lagi, walaupun udah didoain sama Pak suami gitu ya. Mau turun kok kerasa lagi, waduh Tuhan gitu ya. Kenapa ini? Udah mau jadwalnya pelayanan, mau turun kok tambah dikerus-kerus gitu ya. Saya berdoa, saya bilang, sakit, saya tidak mau kalah sama kamu. Ini tubuh adalah punya Tuhan, saya mau pakai melayani Tuhan. Jangan ganggu saya, saya bilang. Saya turun, saya diam, tidak seperti biasanya saya terima tamu, saya diam aja tadi nyanyi di situ. Sambil saya bernyanyi, saya bilang, ayo sakit tempatmu bukan di sini, saya bilang. Ya, tapi saya percaya kalau tadi pujian tengah-tengah, tiba-tiba rasanya kok hilang gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Saya bilang, wah ini ada-ada saja nih akal-akalannya si jahat untuk mengganggu ini ya gitu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kisahnya Abraham. Mungkin dari beberapa bulan yang lalu setelah filmnya Abraham itu viral ya, banyak orang menyampaikan tentang kisah Abraham. Dari segi ketaatannya, bagaimana dia tetap menyerahkan anak tunggalnya begitu yang dijanjikan Tuhan untuk dikorbankan. Ya, banyak yang diceritakan, banyak yang kita pelajari dari kehidupannya Abraham. Pagi hari ini kita akan belajar dari sisi yang lain tentang bagaimana Abraham ini bisa menjadi orang yang spesial di mata Tuhan, sampai-sampai di satu cerita Abraham pernah seperti kayak bernegosiasi dengan Tuhan. Nah, kalau saya bilang negosiasi pasti saudara sudah tahu ceritanya yang apa ini ya, yang bagian mana ini tuh Abraham negosiasi sama Tuhan. Kita buka yuk di dalam Kejadian pasal yang 18. Ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-33. Kita akan baca semua walaupun banyak ayat supaya kita memahami ya cerita ini dengan baik. Ya mungkin sudah ada yang tahu tapi lupa, ada yang mungkin negosiasi apa sih gitu ya. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33, dan maaf seperti biasa saya akan membacakan di terjemahan baru ya. Terjemahan baru yang kedua, jilid kedua. Ya, jadi agak berbeda sedikit tapi sama kok ya, maknanya sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya?
demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana. Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu, kata Abraham. Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita menjadi orang percaya sebagai orang Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja yang terdahulu selalu mengajarkan kita harus menjadi orang Kristen itu yang patuh. Benar? Tidak boleh kompromi, tidak boleh uri, tidak boleh tawar-menawar dengan Tuhan. Itu yang selama ini kita dengar dalam pengajaran. Dan itu kita pegang. Tapi saat kita membaca bagaimana kisah Abraham ini, dalam hati saya, ini sebenarnya adalah ayat bacaan kami beberapa hari yang lalu dalam doa pagi kami. Dan sempat saya bersama dengan suami, bersama dengan Sada, kayak sedikit sharing, tapi pada akhirnya juga agak debat-debatnya dikit gitu ya. Bertiga di sini saudara ya. Kok ya sopo si Abraham ini, kok iso-isone ya tawar-menawar dengan Tuhan. Dan Tuhan kok ya enggak marah ya sama Abraham. Coba kalau kita gitu ya, langsung diselentik gitu mungkin sama Tuhan gitu ya. Karena ya secara iman dikatakan bahwa Abraham ini adalah bapak beriman dari segala bangsa semuanya. Lah kita ini siapa gitu ya. Saya bilang kok kayaknya enteng banget ya Abraham ini ngomong kayak gitu dan tidak ada perkataan marah sedikit pun yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Tuhan cuma bilang, ya kalau aku temukan 10, kalau aku temukan 45, aku tidak akan memusnahkannya, katanya Tuhan. Saya langsung berpikir, siapa sih Abraham ini? Sesaleh apa sih Abraham ini sampai kok dia bisa mendapat hatinya Tuhan sedemikian rupa. Sampai diajak tawar-menawar sama Tuhan pun Tuhan ladeni gitu loh. Kayak kita belanja ke Johar gitu ya, saya ingat kemarin waktu kita cari seragam bareng-bareng gitu ya, bagaimana kita tawar-menawar sampai kita mendapatkan harga yang terbaik yang sesuai dengan budget kita gitu loh. Kayak gini loh Abraham itu, dari bayangkan saudara, dari 50 sampai ditekan menjadi 10, 50, 45, kemudian 40, 30, 20 sampai 10, Tuhan ladeni loh saudara. Tuhan tidak marah sedikit pun sama Abraham, enggak ada bentakan, loh siapa kamu kok tawar-menawar dengan saya? Tidak seperti itu Tuhan responnya. Saya berpikir, apa yang bisa kita pelajari dari Abraham? Saudara, pengen enggak diperlakukan seperti ini oleh Tuhan? Siapa yang kepengen saudara? Bukan berarti pagi hari ini kita belajar untuk jadi orang yang pintar tawar-menawar dengan Tuhan loh ya. Takutnya nanti setelah kita belajar ini, saya pengen seperti Abraham, pinter towo sama Tuhan. Oh bukan gitu ya. Tapi kita akan belajar bagaimana kita ini bisa menyentuh hatinya Tuhan, sampai kita punya hak spesial seperti yang Abraham punya gitu loh ya. Dan ini saya pelajari dari satu perikop ini saudara. Apa sih yang dimiliki oleh Abraham ini sebenarnya? Yang sampai hatinya Tuhan tuh kok luluh gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama. Siap saudara?
Puji nama Tuhan. Kita akan belajar pelan-pelan dari ayat-ayat demi ayat yang ada di sini. Kita belajar dari dahulu dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ketika Tuhan sudah ingin pergi ke Sodom dan pengen melihat apa yang terjadi di sana karena banyak keluhan, betapa bejatnya, betapa bobroknya kehidupan di sana, Tuhan pengen lihat kalau memang di sana enggak ada yang benar ya sudah dihanguskan saja, dibinasakan saja. Saat itu Tuhan berpikir katanya, Tuhan berpikir, berpikirlah Tuhan. Aku kasih tahu Abraham enggak ya apa yang aku rencanakan ini? Saudara, sekali lagi saya terbuat terpesona dan terheran-heran. Siapa Abraham sampai harus tahu rencananya Tuhan? Dikatakan berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikannya atau aku ngomong ya? Kayak Abraham ini konco kentalnya gitu loh ya. Saudara bayangkan kalau Abraham ini enggak dekat sama Tuhan, enggak mungkin Tuhan itu melibatkan Abraham dalam rencananya. Betul? Kira-kira aku melakukan inilah ke jemaat GBPS Bethlehem. Aku ngomong Mbak Nini apa rayo? Saya pengen seperti itu saudara ya. Tapi kayaknya itu butuh proses yang luar biasa untuk jadi yang sedemikian gitu ya. Tuhan berkata, kalaupun, tapi maksud aku tidak melakukannya, toh nanti kan juga Abraham, dikatakan 18 sampai 19, Abraham kan akan menjadi bapa segala bangsa yang besar, yang berkuasa. Dan aku memilih dia untuk menjadi pengajarkan keturunannya, mengikuti jalan kebenaran dan jalan keadilan. Aku katakan sajalah, Tuhan begitu ya. Jadi Tuhan, aku kan punya rencana besar di dalam hidupnya Abraham. Abraham harus tahu rencanaku. Jadi kenapa saudara, Abraham ini bisa bernegosiasi seperti jalan tol mulus dengan Tuhan. Saudara tahu, karena Abraham ini sudah menyentuh hatinya Tuhan. Abraham ini sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Ini adalah dasar saudara. Untuk menjadi orang yang diperhatikan Tuhan itu, kalau kehidupan kita ini sudah benar-benar dikasihi sama Tuhan. Kalau kita mau belajar standar kesalehan, ketaatannya Abraham ini apa sih? Saudara, Abraham ini manusia biasa. Abraham juga pernah salah. Abraham pernah salah mengambil keputusan, walaupun Tuhan sudah kasih janjinya sangat jelas terhadap kehidupannya, bahwa nanti kamu akan memiliki anak dari istrimu Sarah. Tetapi apa yang dia lakukan? Saat Sarah memberikan Hagar, budaknya, Abraham nolak enggak saudara? Enggak tuh. Kalau memang dia itu adalah orang yang benar-benar taat, kesalehannya itu benar-benar saleh. Kan dia sudah dengar sendiri janji Tuhan toh, bahwa dia akan mendapatkan anak dari siapa? Dari Sarah, bukan dari yang lain. Tapi saudara, saat yang lebih mudah disodorkan, namanya laki-laki saudara. Lalu kita main logika aja saudara, manusiawi. Abraham juga manusia biasa. Bahkan kalau saudara tahu, setelah Sarah meninggal, Abraham nikah lagi enggak? Ya laki-laki saudara. Padahal usianya udah berapa? Lebih. Saudara, ada yang lain karena dia nikah lagi. Ya laki-laki saudara. Ya pada zaman itu masih puber keberapa enggak tahu gitu saudara ya. Ya ini alamiahnya laki-laki saudara. Jadi ketika Tuhan bilang, Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu melalui istrimu Sarah. Ketika istrinya depresi saudara. Apa yang dialami oleh Sarah ini depresi. Sebagai seorang perempuan saya bisa merasakan karena saya mengalaminya. Bagaimana menantikan janji Tuhan seorang keturunan. Tuhan bilang di usiamu tuh kamu akan melahirkan. Pertama kan dia ketawa Sarah ya. Tapi malaikat Tuhan berkata, kamu jangan tertawa. Enggak, aku enggak ketawa kok. Kamu tertawa. Tapi Sarah mencoba untuk percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia berharap. Ternyata enggak setahun 2 tahun loh saudara, lama loh Tuhan kasih keturunan sama mereka. Akhirnya Sarah mengalami depresi, udahlah, enggak mungkin Tuhan kasih keturunan dari aku. Tuh ada budakku cantik, mungkin Tuhan akan kasih keturunan melalui dia. Dan Abraham enggak nolak. Abraham menghampiri dan lahirlah Ismail.
Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu standar kesalehannya Abraham, gak saleh-saleh amat tuh, bener enggak? Tapi kenapa kok dia bisa dapat hatinya Tuhan gitu loh. Karena standar kesalehan Tuhan itu tuh haknya Tuhan, saudara. Gak bisa kita ukur dengan kacamata manusia, moralitas atau apapun. Karena apa? Ya namanya laki-laki tuh alamiahnya laki-laki kayak begitu naturnya. Kasih ikan asin ya oke lah, lebih mudah lagi gitu ya. Ya kita berpikir sehat aja gitu loh saudara ya. Tapi kenapa Tuhan tetap masih mengampuni Abraham dan memberikan kesempatan kedua? Karena dari awal ketika Tuhan memberikan janji itu, Tuhan melihat respon awal. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Karena dari awal Abraham sudah dikasih, dijanjikan ya sudah. Tetap akan terlaksana, tetap akan tergenapi. Ini semua terjadi ketika respon awal Abraham, saudara. Ketika Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada Abraham, Abraham disuruh meninggalkan tanah kelahirannya bersama dengan keluarga besarnya. Yuk, kemana Tuhan? Pokoknya kamu pergi aja. Ini loh poinnya, saudara. Hatinya Abraham itu terlihat di sini. Tidak mempertanyakan, manut. Ini yang ditangkap Tuhan. Dan dari situlah Tuhan mulai jatuh hati sama Abraham. Duh, isone ya wong iki ya. Padahal waktu tanya kemana aku ndak jawab. Tapi dia nurut aja, dia meninggalkan semua hal yang mungkin sudah nyaman. Keluarga besarnya, dia cuma pergi berdua bersama dengan istrinya, dengan beberapa bujangnya atau pembantu-pembantunya. Pergi ke tanah yang di sana sebagai orang asing. Tapi dia tidak bertanya-tanya. Ini yang membuat Tuhan jatuh hati. Saudara, ketika Tuhan sudah jatuh hati sama manusia dan sudah berjanji, Tuhan itu benar-benar setia, saudara. Dia enggak mudah lagi hanya dengan perbuatan kecil-kecil kita. Tapi dia selalu memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk selalu berubah. Makanya dapatkan hatinya Tuhan. Haleluya. Karena kalau kita sudah mendapatkan hatinya Tuhan, waduh, disayangnya sama Tuhan itu luar biasa. Seperti apa yang sudah dialami oleh Abraham. Sekalipun di dalam jalannya ya namanya manusia ya, pernah jatuh bangun melakukan hal yang salah, keputusan yang salah. Tapi Tuhan kasih kesempatan kedua. Saudara, kita semua adalah umat kesayangannya Tuhan. Saudara percaya? Buktinya seberapa kita sering jatuh, gagal, berbuat dosa, kesalahan. Tuhan selalu gak cuma kasih kesempatan kedua sama kita, keempat, kelima, keenam. Selama masih ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Seperti pujian mengatakan tadi, bukan hanya untuk melayani Tuhan ya, kesempatan itu untuk memperbaiki diri kita. Dan ini yang sering dilupakan oleh orang-orang Kristen. Kalau merasa ketika melakukan kesalahan kok sepertinya masih baik-baik saja, dipikirnya itu adalah hal yang benar. Berarti dia enggak salah melakukan dosa. Tidak, saudara. Ketika kita masih melakukan kesalahan dan Tuhan sepertinya kayak masih mengasihi kita, ya karena dia mengasihi kita. Bukan berarti perbuatan kita benar, bukan. Bukan berarti kalau Abraham tetap dikasih sama Tuhan, bukan berarti perbuatan Abraham itu benar. Waktu dia mengambil Hagar, mau menerima Hagar itu benar, bukan. Itu bukan skenario-nya Tuhan, saudara. Menerima Hagar, menghampiri Hagar sampai dia hamil, itu bukan skenario-nya Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kedua. Sepanjang kita hidup dari kecil sampai sekarang, Tuhan sudah punya skenario yang terbaik buat kita. Tapi sering kita juga bikin skenario sendiri. Tapi seberapapun itu, Tuhan izinkan kita kembali. Itu artinya Tuhan sayang sama kita. Dan jangan dibuat main-main lagi kalau Tuhan masih menunjukkan kasih sayangnya buat saya dan saudara. Jadi kita lihat saudara dari ayat 17 sampai 19 ini kita melihat bahwa Abraham ini seperti sahabat Tuhan sendiri. Dia mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan, planning-planningnya Tuhan, rencana-rencananya Tuhan itu dia kasih tahu semuanya sama Abraham. Ini orang yang sudah dapat perkenanannya Tuhan, saudara. Orang yang dapat perkenanan Tuhan itu mengerti rencananya Tuhan. Dan orang yang dapat perkenanannya Tuhan itu selalu dilibatkan di dalam
rencana Tuhan. Dikatakan ayat 18 sampai 19, kita bisa melihat orang yang diperkenan Tuhan itu janjinya itu luar biasa. Abraham akan diberikan keturunan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa. Kata berkuasa di sini adalah bangsa yang kuat. Berkuasa itu bukan hanya masalah posisi, dia punya jabatan, dia punya seperti dalam pemerintahan dia punya status yang bisa sewenang-wenang memerintah, bukan. Tapi kata berkuasa di sini adalah bangsa yang kuat. Tidak ada hubungannya dengan posisi. Ya kalau ada keturunan Abraham jadi pemimpin, ya mungkin ada. Tapi yang lebih Tuhan kasih adalah keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar dan yang kuat. Kuat menghadapi segala sesuatu. Kuat walaupun di hadapan tantangan yang luar biasa, tetap kuat di dalam Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Dikatakan bangsa di bumi akan mendapatkan berkat melalui Abraham. Bagaimana caranya? Ketika bangsa-bangsa ini menyembah Allahnya Abraham, maka mereka akan mendapatkan berkat-berkat itu. Keterpilihannya Abraham menjadi spesial di hadapan Tuhan itu adalah otoritas Tuhan. Kehendaknya tidak bisa diganggu gugat, seperti yang saya bilang tadi. Makanya kalaupun dia melakukan kesalahan, ya Tuhan tetap janjinya mengalir terus dalam kehidupan Abraham, tidak pernah digagalkan. Abraham ini adalah role model atau teladan atau contoh yang dipakai untuk semua bangsa. Tuhan yang menetapkannya supaya orang yang hidup dalam kebenaran dan keadilan, maka dia akan menjadi seperti Abraham. Jadi kalau saudara pengen diberkati seperti Abraham, maka hiduplah dalam kebenaran dan dalam keadilannya Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan dengan keadilan dunia ini, tapi kebenaran dan keadilannya Tuhan. Maka saudara akan menikmati kehidupan yang dialami oleh Abraham. Mungkin enggak saudara? Mungkin, karena kita adalah keturunannya juga. Kita menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Jadi itu pun juga mungkin bagi saya dan saudara. Tapi memang butuh usaha saudara. Kalau jadi orang Kristen yang makmek, apa makmek ya saudara? Syukur, abal-abal ya enggak bisa saudara ya. Nah, selain ketaatannya membuat Tuhan itu senang, Abraham ini punya hati yang sangat peduli. Kita lihat di ayat yang ke-22, dengan cepat kita akan belajar. Nah, ketika Tuhan sudah mengungkapkan isi hatinya sama Abraham, Abraham, aku akan melihat Sodom. Dan kalau aku lihat di sana enggak ada orang benar, aku akan membinasakan. Di dalam ayat 22 itu kan dikatakan, lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan aslinya sebenarnya bukan Abraham yang berada di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan yang masih berada di hadapan Abraham. Kenapa? Jadi penafsir itu mengatakan begini, tidak eloklah, masa kok Tuhan yang menunggu Abraham, siapa Abraham? Tapi dalam terjemahan aslinya itu benar saudara, Tuhan yang menunggu Abraham, bukan Abraham yang menunggu Tuhan. Saudara mudeng maksudnya apa sampai di sini? Tuhan tuh melihat pendapatnya Abraham. Tuhan tuh nunggu. Jadi terjemahan aslinya itu bukan Abraham tetap berdiri, artinya berdoa ya, di sini itu berdoa dalam hadirat Tuhan. Tapi Tuhan yang masih menunggu jawabannya sebelum Tuhan berangkat nih. Dan ini yang keluar dari mulutnya Abraham. Tuhan ini kan Tuhan hakim di bumi. Mosok ya nanti kalau ada orang benar dibinasakan juga. Kasihan toh nasibnya sama dengan orang-orang fasik. Itu ndak adil kan Tuhan. Ya wis, kalau ada 50 gimana? Ya aku akan yang 50 aku selamatin. Kalau 45, ya nanti aku selamatin. Kalau turun lagi 40 gimana? Ya wis, aku selamatin. Sampai menjadi 10 Tuhan bilang, ya, aku selamatin. Lalu Tuhan pergi. Dikatakan langsung Tuhan dari 33, lalu Tuhan pun pergi. Jadi kenapa di ayat 33 dikatakan lalu Tuhan pun pergi? Karena memang di ayat 22 itu memang Tuhan yang berdiri di hadapan Abraham, bukan Abraham yang berdiri di hadapan Tuhan. Setelah tahu pendapatnya Abraham, Tuhan pun pergi. Setelah melibatkan Abraham dalam setiap rencananya, kan ini loh orang yang dikenan Tuhan nih.
Pendapatnya pun didengar. Keren ya saudara. Ih, kapan ya punya kehidupan yang kayak gini saudara ya. Ya jadilah seperti Abraham saudara. Tuhan tahu Abraham ternyata enggak cuma mentingin dirinya sendiri. Walaupun Tuhan tahu enggak sebenarnya kalau di Sodom itu enggak ada orang yang benar. Tahu, dia Tuhan kok. Walaupun Tuhan bilang, aku akan turun dulu melihat. Tapi sebenarnya dia Tuhan loh, dia tuh tahu semuanya. Kalau benar-benar di Sodom itu enggak ada orang benar. Kecuali Lot, saudaranya Abraham. Abraham melakukan itu bukan hanya untuk Lot. Oh, mentang-mentang di Sodom ada keponaannya. Makanya Abraham kok tawar-menawar sama Tuhan. Enggak. Tapi memang itulah hatinya Abraham. Penuh dengan belas kasih. Enggak cuma hanya mentingin, kalau bilangnya orang Indonesia KKN ya, nepotisme. Kan ada keluarga aku di sana Tuhan. Selamatin Tuhan. Bukan. Tapi Abraham memikirkan semuanya. Kalau memang di situ ada orang benar ya kasihan toh Tuhan. Masa diikutan dihukum? Ya jangan toh. Satu hal yang membuat Tuhan jatuh cinta sama Abraham. Karena dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebenarnya di pasal 18 ayat 16 sampai 33 ini adalah bentuknya seperti doa, saudara. Bukan perkataan percakapan langsung, tetapi Abraham berdoa di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, ini adalah doa syafaat yang pertama yang ada di perjanjian lama. Kemunculan doa syafaat yang pertama itu ya Abraham ini. Apa sih itu doa syafaat itu? Mendoakan orang lain, mendoakan atas nama orang lain. Itu artinya syafaat, bukan untuk diri sendiri. Pertama kalinya seorang manusia peduli kepada orang lain dan berdoa untuk orang lain ya Abraham ini. Di dalam perjanjian lama. Sebab itu Tuhan jatuh cinta sama Abraham. Oh ternyata Abraham tidak mikirin diri sendiri ya. Bisa saja loh Abraham, ya wes lah Tuhan, kalau Tuhan kehendaki memang begitu, kalau enggak didapati orang benar ya sudah, hanguskan saja enggak apa-apa. Itu bukan responnya Abraham. Tapi Abraham dikatakan, sesungguhnya aku memberanikan diri walaupun aku tahu aku ini adalah debu dan abu. Di ayat yang ke-27. Dia sadar kok posisinya itu siapa? Hanya ciptaan, hanya debu yang kalau disebul, amburadul, semurat semuanya. Dia tahu. Tapi dia tetap memberanikan diri. Tuhan boleh enggak? Itu karena apa saudara? Itu didorong oleh rasa kepeduliannya. Itu membuktikan bahwa Abraham bukan orang yang egois. Tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Sekalipun Abraham tahu, Sodom itu jahat sekali. Kelakuannya orang-orang sana itu bobrok sekali. Secara moralitas bejat sekali. Tapi masih ada enggak sih orang baik di sana Tuhan? Kalau ada ya tolonglah ya. Jangan disamaratakan. Begitu. Jadi apa sih, sesaleh apa sih Abraham? Ya kalau kita belajar tadi enggak saleh-saleh amat. Abraham itu manusia biasa. Dia bahkan juga pernah melakukan kesalahan di ayat yang pasal ke-20. Saudara juga bisa melihat ceritanya di pasal 20 maju. Ketika dengan Abimelek, Abraham menyuruh untuk tidak mengaku kalau Sarah itu adalah istrinya. Benar enggak? Sampai-sampai Abimelek jatuh cinta sama Sarah, tapi akhirnya Tuhan kasih mimpi, kamu jangan ambil Sarah, itu miliknya Abraham. Hampir-hampir saja Abimelek mendapatkan malapetaka karena dia ingin memperistri Sarah. Karena apa? Kesalahannya Abraham. Loh, aku enggak bohong loh, Sarah itu benar-benar saudaraku. Ya memang benar, tapi kan dia tidak mengakui bahwa Sarah itu adalah istrinya. Hampir saja perbuatan Abraham mendatangkan malapetaka terhadap Abimelek. Tapi Tuhan melihat bahwa Abimelek ini orangnya tulus, dikatakan di pasal 20. Makanya Tuhan mendatangi dia melalui sebuah mimpi. Jangan teruskan, itu punyanya Abraham ya. Lalu Abimelek, apa-apaan kamu Abraham? Kamu tidak bilang kalau dia istrimu. Aku pikir kamu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Aku takut kalau kamu membunuhku. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita belajar Abraham ini orang saleh, enggak. Abraham juga pernah bohong kayak begini. Bohongnya besar loh termasuk.
Karena kalau enggak dia menyebabkan malapetaka terhadap Abimelek. Dan dikatakan dia memakai pikirannya sendiri. Karena dikatakan di pasal 20 ayat 10 sampai 11, dia bilang begini, aku pikir kamu itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Berarti kan dia menggunakan akal pikirannya sendiri. Dia enggak percaya sama Tuhan, lebih baik jujur aja lah apa adanya. Kan Tuhan menyertai, masa iya nanti Abraham dibunuh? Tapi dia memakai cara pikirnya sendiri. Tapi Tuhan masih tetap belas kasihan sama Abraham. Karena sudah berjanji, maka tidak bisa untuk digagalkan. Jadi secara standar kesalehan, gak salah-salah banget. Tapi ya tadi itu loh rahasianya. Karena Abraham sudah bisa mengambil hatinya Tuhan. Saya dan saudara apalagi, bukan menghakimi loh ya. Saya sendiri juga mengaku, apakah saya orang saleh? Enggak. Saya jauh dari namanya kesalehan. Tapi saya percaya Abraham mencontohkannya sudah terhadap kita semuanya. Kalau kita bisa mengambil hatinya Tuhan, menyentuh hatinya Tuhan, kita akan mendapat perkenalannya hatinya Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang yang tanpa dosa itu bukannya tidak mungkin, tapi susah. Karena naturnya kita, alaminya kita memang adalah orang yang berdosa. Kita bisa berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan dosa. Tapi mesti ada aja gitu loh. Di dalam hati, dalam pikiran, dalam mulut. Makanya teman Tuhan bilang, orang Kristen itu enggak boleh banyakan ngomong. Kenapa? Karena dalam perkataan tuh orang bisa berdosa. Enggak sadar kadang perkataannya keliru, nyakitin orang lain, salah. Bener enggak? Banyak dosa kita. Kalau kita dikatakan orang, oh kita bisa kok enggak berdosa? Iya bisa mungkin, tapi susah. Artinya kita nggak bisa memenuhi standar kesalehannya Tuhan dong, nggak bisa. Tapi kita bisa kok hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk, ambil selalu respon-respon yang terbaik, seperti Abraham. Ya 2 kali ya responnya ya diuji sama Tuhan Abraham. Pertama, saat dia suruh meninggalkan seluruh sanak keluarganya ke tanah yang asing yang dia tidak tahu, responnya manut. Kedua, saat ditunggu responnya, aku mau membinasakan Sodom. Abraham bilang, belas kasihnya muncul. 2 kali respon ini membuat Abraham disayang sama Tuhan. Nah, saudara, jadi apa yang membuat Tuhan mendengarkan negosiasi Abraham? Yang pertama, karena memang Abraham sudah mendapatkan hati Tuhan sejak awal. Yang kedua, negosiasi ini adalah bentuk kepedulian terhadap orang lain. Kasih kepada orang lain, yang itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, si Abraham ini tidak menghakimi ya, walaupun nyata-nyata di Sodom ini orang-orangnya jahat, tapi dia tidak berpikir negatif kepada Sodom gitu loh ya. Ini membuat Tuhan juga senang. Yang keempat, yang terakhir, karena memang Abraham ini sudah istilahnya Tuhan itu benar-benar kalau sudah milih orang itu gak pernah salah. Siapapun yang Tuhan tetapkan itu gak pernah salah. Cuman kadang pikiran manusia saja yang kalah menilai. Tapi kalau Tuhan sudah memilih itu sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, walaupun kita lihat Abraham nggak saleh-saleh banget, nggak taat-taat banget, tapi percaya Tuhan memilih Abraham itu sudah pas sekali. Ini sudah rencananya Tuhan, begitu ya. Jadi ini firman Tuhan untuk pagi hari ini. Sedikit saja, sebentar saja, tapi saya mau saudara terus mengingat. Sampai keluar dari tempat ini nanti saudara masih mengingat-ingat bahwa saudara punya komitmen harus mencari perkenanannya Tuhan. Jadi sekali lagi, hari ini kita bukan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang bisa bernegosiasi dengan Tuhan ya, bukan. Tetapi belajar untuk menjadi orang yang bisa menyentuh hatinya Tuhan. Ya, jadi hati yang tulus sama Tuhan, merespon dengan yang tulus, hati yang tulus, dan hidup di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan, peduli terhadap orang lain dan sekitar, itu adalah hati yang dikenan oleh Tuhan. Seperti tema kita, ini sudah di akhir, bentar lagi Desember, Januari kita sudah ganti tema lagi, ya. Yuk, nggak pernah kita bisa berhenti, walaupun temanya ganti, tapi tetap tema berdampak ini harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Peduli kepada orang sekitar. Saat kita punya hati kepedulian ini adalah poin plus di hadapan Tuhan. Seperti
Abraham yang didapati luar biasa ya, karena dia punya hati yang tulus dan peduli kepada orang lain. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat sampaikan pagi hari ini. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Kita akan sama-sama berdiri Bapak Ibu. Kita dan Abraham adalah sama-sama manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, yang masih hidup di dalam kesalahan dan pelanggaran. Tetapi kita bisa dipakai Tuhan dalam kelemahan dan kekurangan kita. Pasti bisa. Saat kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau
Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami boleh menyentuh hati-Mu, untuk kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau tetap taat, kami mau tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memiliki iman yang teguh, percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh ada dalam hidup kami ya Bapa. Bukan karena kebenaran kami, bukan karena perbuatan kami. Karena seperti Yesaya katakan, perbuatan kami itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan. Di hadapan Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tetapi kami mau belajar, untuk kami boleh taat kepada Tuhan. Untuk kami boleh memiliki isi hati Tuhan. Untuk kami boleh peduli terhadap sesama kami. Sehingga perkenanan-Mu selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Engkau disukakan melalui setiap kehidupan kami. Mampukan kami hidup dalam jalan-Mu. Mampukan kami terus berada dalam perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan membela kami. Tuhan yang akan campur tangan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang mengetahui setiap jalan kami, Kau yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Mampukan kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang indah itu yang tergenapi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, pengumuman bagi kita semuanya bahwa besok hari Kamis adalah Kamis keempat. Kita akan ada doa malam tempat ini jam 7 sampai dengan selesainya. Kami undang terutama para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan bisa bergabung bersama-sama kami untuk kita bersama-sama berdoa, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Besok Kamis jam 7 sampai dengan selesai. Ya, dan Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan Natal masih bisa mengambil amplop Natal di pintu keluar. Ya, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Ya mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya kenapa Ibu Gembala tidak bersama-sama kami, ya bantu doa saja. Ibu Gembala saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto. Ada masalah dengan lambung atau perutnya, ada sakit sesuatu, dokternya belum tahu sih sakitnya apa gitu, masih diobservasi lebih lanjut gitu ya. Bantu doa saja supaya Tuhan cepat berikan pemulihan sehingga kembali bersama-sama kita tetap beribadah kepada Tuhan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mari kembali kami ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Pagi hari ini kami sudah bersama-sama datang padamu Tuhan. Mengurapi hamba-hamba bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai kami semuanya. Lebih lagi ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat di mana kami berada. Juga kami semua sedang jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang menjamah kehidupan kami satu persatu. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan ya Bapa. Sehingga kami boleh senantiasa apa yang kami lakukan, semuanya boleh berkenan menyerahkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dalam setiap studi kami, dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, semua aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara penuh dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan jika ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang jamah, bilur-bilur menemukan kesembuhan dalam hidup kami ya Bapa. Yang saat ini sedang mengalami, oh Tuhan,
kehilangan harapan, putus asa Tuhan. Kau yang menjamah kami, Roh-Mu yang menghiburkan, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus ada jawaban atas setiap masalah-masalah kami, atas setiap persoalan kami. Di dalam Yesus ada harapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Ajari kami Tuhan tetap berharap, berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Tidak memandang kepada setiap masalah-masalah kami Tuhan, tapi kami mau memandang kepada Tuhan sebagai sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tak berdoa menyerahkan buat Ibu Gembala yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah Tuhan, bilur-bilur dan memberikan kesembuhannya Tuhan yang sempurna Tuhan. Untuk minggu depan boleh kembali bersama-sama kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tetap serahkan, berkati bangsa negara kami, tetap berikan damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas bangsa kami ya Bapa. Di tahun-tahun politik ini Tuhan, biarlah Tuhan jauhkan dari setiap pertikaian-pertikaian, jauhkan dari setiap Tuhan bentrokan-bentrokan Tuhan, walaupun masing-masing punya pilihan yang berbeda-beda Tuhan, tetapi Tuhan semuanya tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Bapa. Tidak terpecah-pecah karena perbedaan pilihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pegang kendali, mulai dari sekarang ini hingga sampai terlaksananya pemilu, sampai selesainya, sampai terpilih seorang pemimpin di negara kami ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin semuanya ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami ya Bapa. Pemimpin yang sekarang ini ada, Tuhan berkati dari yang di pusat sampai daerah Tuhan. Hikmat marifat daripada-Mu, roh takut akan Kau dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka dimampukan menjalankan pemerintahan dengan bijaksana ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kota kami Semarang, tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya Tuhan. Berkati pemerintahan kota Semarang, Ibu Wali Kota bersama jajarannya Tuhan boleh membawa kota Semarang menjadi kota yang lebih baik lagi, kota yang maju, menjadi kota yang diberkati Tuhan, sehingga kota Semarang boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur atas semuanya ini. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai pimpin kami dan berjalan sampai Tuhan dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita, mengingatkan kita akan firman-Nya mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua, tapi sama-sama nyongsong dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.